Tak ingin punya anak lagi, berikut 5 fakta ibu bunuh bayinya di Surabaya. Kasus ibu tega bunuh bayi sendiri terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Dilaporkan pelakunya berinisial MDN berumur 33 tahun, warga Bengkulu yang tinggal di Surabaya. Untuk sementara ini motif pelaku lantaran tidak ingin memiliki anak lagi. Pelaku tidak sanggup dari segi ekonomi karena sudah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil. Berikut fakta-fakta kasus ibu tega bunuh bayinya di Surabaya dirangkum tribunnews.com pada Sabtu 17 Desember 2022. 1. Awal kejadian. Dihimpun dari tribunjatim.com, kasus ini bermula saat warga menemukan jasad bayi di Jalan Menanggal 5, Gayungan, Surabaya pada Sabtu 10 Desember 2022, sekira pukul 5.30 WIB. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu tergeletak di sebuah warung milik warga. Warga kemudian melaporkan penemuan jasad bayi ke polisi untuk melakukan pendalaman. Saat ditemukan, bayi dalam buntalan selimut merah yang dikemas kantong kresek lalu diwadahi kardus. 2. Pelaku terekam CCTV. Kapolsek Gayungan Polrestabes Surabaya Kompol Suhartono membenarkan penemuan jasad bayi malang itu. Pihaknya lantas melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik warung. 3 orang diperiksa. Kami juga sedang menyelidiki kasus tersebut, kata Suhartono dikutip dari tribunjatim.com. Suhartono melanjutkan penjelasannya, pihaknya juga memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kamera sempat merekam sosok perempuan yang diduga pelaku pembuang bayi. Perempuan ini mendatangi lokasi dengan naik sepeda. 3. Pelaku ditangkap. 5 hari kemudian, polisi berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di kota Surabaya. Pelaku merupakan ibu kandung korban berinisial MDN. Dihimpun dari surya.co.id, pelaku ditangkap pada Rabu 14 Desember 2022. MDN kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah membunuh dan membuang bayinya. Ia dijerat pasal 341 KUHP Subsider, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. MDN diancam dengan hukuman pidana paling lama 10 tahun penjara. 4. Pelaku simpan jasad korban. Tersangka MDN di hadapan polisi mengakui telah membunuh dan membuang bayinya. Ia membeberkan kronologi pembunuhan bermula saat MDN melahirkan korban tanpa bantuan orang lain pada Kamis 8 Desember 2022 malam. Setelah dilahirkan, MDN sempat memberikan ASI kepada korban dan membawa ke kamar. Pas lahir, bayi cuma nangis sekali. Terus saya gendong, saya susui. Saya bekap pakai tangan saya di mulut sama hidung sekitar 5-10 menit. Ujarnya dikutip dari surya.co.id. Akibat dibekap, korban meninggal dunia. MDN lalu memasukkan jasad korban ke dalam tas dan disembunyikan di kamar kos. Selama 2 hari jasad korban disimpan sebelum akhirnya dibuang di TKP. 5. Motif karena tak ingin punya anak lagi. Adapun motif MDN tega membunuh bayinya karena jeratan ekonomi. Sebetulnya MDN tidak ingin lagi memiliki anak lantaran sudah dikaruniai 3 anak yang kini masih kecil. Karena ekonomi, ia nggak pengen punya anak lagi karena sudah punya anak 3 masih kecil-kecil, ucap tersangka. MDN mengaku dirinya kebobolan dengan hamil anak keempatnya. Ia merasa sudah melakukan program keluarga berencana, namun Tuhan berkata lain hingga MDN hamil lagi. Selama masa kehamilan, MDN berusaha menutupinya termasuk kepada suami dan para tetangga. Saat ditanya mengapa perutnya membesar, MDN menjawab terkena tumor. Kini MDN harus menerima konsekuensinya di hadapan hukum karena telah membunuh bayinya sendiri.